Hadirin kami silakan duduk kembali. Selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat para anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Telah hadir Bapak Firian Ajis, Bapak Idewakade Wiarsaraka Sandi. Yang kami hormati pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Telah hadir secara daring Bapak Dr. Alvita Salam, APU. Yang kami hormati Deputi Bidang Dukungan Teknis, Bapak Eberta Kawima. Yang kami hormati Deputi Bidang Administrasi, Bapak Purwoto Ruslan Hidayat. Yang kami hormati Pejabat Struktural Sekretariat Jenderal KPU RI. Yang kami hormati Kapusdatin Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Pusat dan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Sumarian Dono. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Panpol atau yang mewakili serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan juga karunia-Nya. Sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi pada pemilu tahun 2024. Dan hadirin, acara pada hari ini diadakan secara luring di lantai 2 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan juga disiarkan secara daring melalui Zoom meeting dan juga telah hadir secara daring dari partai politik peserta pemilu tahun 2019 dari Partai Berkarya, Demokrat, PAN, Partai Nagro Aceh, Gerindra dan PKP. Dan juga acara hari ini disiarkan langsung melalui YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, berharap acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita panjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Cecep Husni Mubarok. Kami persilakan. Mohon izin pimpinan dan para undangan yang berbahagia, kami pimpin doa sesuai ajaran agama Islam. Bagi pemeluk agama lain, mohon dapat menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama sejenak menundukkan kepala, seraya memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu dalam kesehatan, lindungan, serta hidayah-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur kami persembahkan padamu ya Rob atas limpahan karuniamu kepada kami. Di hari Kamis yang penuh optimis ini, kami semua berkumpul dalam acara sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi pada pemilu tahun 2024. Kami mohon padamu ya Rob, liputi kami dengan rahmat, taufik, ridho, serta hidayah-Mu, agar acara yang kami laksanakan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga akhir acara. Ya Allah, ya Hadi, kami mohon petunjuk-Mu. Dengan kegiatan sosialisasi ini menjadi ikhtiar kami untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan datang agar lebih akuntabel, komprehensif, dan mutakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum yang akan disampaikan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Idewakade Wiarsaraka Sandi, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya mewakili Saudara Ketua KPU karena beliau hari ini ada satu acara yang tidak dapat ditinggalkan. Yang saya hormati Saudara anggota KPU, Pak Firian yang hadir secara langsung, Bapak Ketua DKPP atau yang mewakili,
Demikian juga Ketua Bawaslu atau yang mewakili dihadiri oleh Kapus Datin Bawaslu. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan partai politik, baik yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara online yang kami hormati, Bapak Deputi, ya, Bapak Kepala Biro dan Kapus di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU beserta jajaran yang saya hormati. Demikian juga Bapak Ibu para undangan dan teman-teman media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, pertama tentu kami dari KPU ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat untuk secara bersama-sama, baik secara luring maupun daring, untuk mengikuti suatu acara yang sebetulnya sangat penting, ya, yaitu terkait dengan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi pada pemilu 2024. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang tentu berkembang sangat pesat, ya. Jadi pemanfaatan teknologi ini juga menjadi satu kebutuhan, ya, yang sekarang tengah dipersiapkan oleh KPU, terlebih dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak nasional 2024. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini tentu menjadi penting untuk dapat dilakukan secara tepat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KPU dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan baik kepada pemilih maupun kepada peserta pemilu pada saat penyelenggaraan tahapan. Selanjutnya, dalam pemilu serentak tahun 2019 yang lalu, KPU telah memanfaatkan teknologi informasi dalam sejumlah aplikasi seperti Sipol, ya, Sidalih, Sidapil, Situng, ya, dan sejumlah sistem dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, pada saat pemilihan serentak tahun 2020, jadi KPU telah melakukan satu terobosan dengan menerapkan Sirekap, ya. Tentu Sirekap ini ke depan perlu kita kembangkan dan juga dilakukan inovasi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, KPU juga mengembangkan sistem informasi berbasis web, ya. KPU juga mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Salah satunya adalah aplikasi Sidalih berkelanjutan. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah seseorang, ya, warga negara telah terdaftar sebagai pemilih ataupun belum. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 ini, ya, jadi KPU telah bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung, ya, atau ITB. Kami merumuskan, ya, Information Technology Master Plan, ya, atau Master Plan Teknologi Informasi KPU. Jadi ini adalah merupakan penyempurnaan, ya, dari Master Plan sebelumnya dengan mengakomodir perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada dan juga kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan. Jadi dirancang dalam konsepnya adalah untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Jadi hal ini dimaksudkan sebagai dukungan, ya, terhadap fungsi dan tugas KPU. Jadi IT Master Plan KPU tahun 2021-2025 ini disusun mengacu pada berbagai prinsip, ya. Seperti misalnya akuntabilitas, kemudian aksesibilitas, integritas dan keamanan, gitu, ya. Jadi itulah prinsip-prinsip yang dijadikan dasar. Nah, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi ini yang dimanfaatkan secara tepat akan membantu, ya, diharapkan akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi KPU dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. Bapak Ibu sekalian, Komisi Pemilihan Umum akan terus melakukan evaluasi, ya, dan juga melakukan penyempurnaan terhadap sistem informasi yang terdapat di lingkungan KPU. Jadi evaluasi ini tentu diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki
maupun dipertahankan dari sistem informasi yang ada sekarang, disertai dengan sejumlah inovasi yang diperlukan dengan harapan dapat dilakukan dengan baik dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap KPU. Nah, pada forum yang baik ini tentu selain sosialisasi dari KPU, kami KPU juga sangat berharap ya ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini, dan ini tentu sangat penting ya sebagai bagian dari persiapan kita khususnya terkait dengan sistem informasi dan aplikasi IT yang ada di KPU. Bapak Ibu sekalian ya, saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga forum ini dapat kita ikuti dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua, untuk kelancaran ya persiapan penyelenggaraan pemilu ke depan, dan tentu untuk kemajuan dan kualitas demokrasi kita ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan penayangan video aplikasi Lindungi Hakmu, dilanjutkan dengan penjelasan simulasi oleh Kepala Pusat dan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Komisioner KPU RI yang hadir pada siang hari ini, Pak Dewa serta Pak Firian. Yang saya hormati Deputi Bidang Teknis KPU RI dan Deputi Bidang Administrasi KPU RI. Yang saya hormati perwakilan dari pimpinan partai politik yang hadir, baik itu secara daring maupun secara luring. Kemudian yang saya hormati Ketua DKPP, dalam hal ini diwakili oleh Pak Alfitra yang mengikuti secara daring. Terima kasih, Pak. Kemudian yang terhormat Ketua Bawaslu atau yang mewakili, diwakili oleh Bu Lita Kapusdatin. Kemudian Bapak dan Ibu pejabat Eselon 2. Kemudian serta Bapak dan Ibu anggota KPU provinsi se-Indonesia, serta Bapak Ibu para undangan dari yang hadir pada hari ini. Tadi sudah kita lihat sama-sama video untuk lindungi hakmu. Ya, video ini sesungguhnya menggambarkan proses dari pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan menggunakan aplikasi mobile. Bapak Ibu sekalian, untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU sudah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, yaitu berdasarkan DPT pemilihan dan pemilu terakhir yang dilakukan secara terus-menerus dan telah diselesaikan untuk tahun 2021. Jadi kami punya data pemilih terakhir setelah kami lakukan perbaikan atau updating
terhadap data tersebut hingga Desember 2021. Selama ini proses untuk updating atau pemutakhiran tersebut kami lakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis web, namun dengan berbagai masukan yang kami terima dari para stakeholder yang ada, baik itu dari partai politik maupun dari para penyelenggara, sesama penyelenggara, maka kami mencoba untuk memperkenalkan sebuah aplikasi mobile untuk pemutakhiran data pemilih kelanjutan ini dengan memberikan ruang yang cukup untuk partai politik maupun Bawaslu untuk sama-sama memantau proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, video tadi menggambarkan secara ringkas fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut, yaitu meliputi bagaimana setiap penduduk bisa melakukan cek data pemilih, kemudian bisa melihat rekapitulasi daripada perubahan data pemilih, baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat, itu sampai dengan tingkat TPS, kemudian daftar menjadi pemilih, dan apabila ada warga atau pemilih yang memang seharusnya tidak menjadi pemilih juga bisa dilaporkan, yang menjadi TMS, itu juga difasilitasi dengan aplikasi mobile tersebut. Jadi kurang lebih yang tadi ditampilkan adalah seperti itu. Aplikasi ini memang belum di-launching, rencana di-launching nanti di Februari, tentunya akan mengundang Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini juga, agar bisa dipergunakan. Namun untuk pengenalan awal sebagai insight saja, bahwa hari ini kami juga akan sedikit mensimulasikan kalau diperkenankan. Ya, jadi hanya mensimulasikan saja, belum melaunching. Gitu ya. Saya minta tolong rekan-rekan Pusdatin bisa menampilkan contoh untuk, wah ini contoh pemilih pemula nanti tahun 2030-an. Nah ini adalah tampilan depan, jadi memang kita bisa melihat rekapitulasi di tingkat nasional terhadap perubahan data pemilih. Jadi dimulai dari DPT, ya, kemudian laki-laki perempuan, di situ ada persentasenya, kemudian yang di TMS-kan atau tidak memenuhi syarat juga bisa kita tahu untuk periode tertentu tentunya ini ya. Kalau sesuai dengan PKPU 6 yang sudah kita sampaikan dan sudah berjalan, itu bahwa untuk di tingkat nasional, proses rekapitulasinya itu atau penetapan untuk data berkelanjutannya itu dilakukan dalam setahun 2 kali, artinya setiap semester. Kemudian ada data yang diubah. Apabila penduduk mengalami perubahan, baik itu elemen maupun pindah gitu ya, ini bisa juga terdeteksi juga di sini. Kemudian yang pemilih baru. Lanjut, kepotong. Sekarang kita coba untuk salah satu cek, ya, melakukan pengecekan data pemilih. Ya, kita masuk ke cek. Ada yang berkenan untuk dilakukan pengecekan atau diserahkan ke kami? Mungkin dari partai ada yang punya KTP gitu, pengen tahu apakah masuk atau tidak? Relawan? Tidak ada? Ada? Oh. Baik, bisa langsung ke Mas Aful di sana. Itu, ya. Ya, Mas Aful. Ini di kota mana? Depok. Kemudian masukkan nick-nya.
Ya. Nah, ini sudah terdaftar. Di dalam proses pendaftaran ini, pengecekan ini, NIK-nya akan keluar sesuai dengan NIK yang dimasukkan, tapi namanya tidak kita keluarkan. Ini adalah bagian daripada perlindungan data pribadi. Karena kalau seseorang itu mencoba memasukkan NIK-nya dan keluar namanya persis, namanya secara utuh, ini takut disalahgunakan, kurang lebih seperti itu. Kok putus-putus? Ya. Oke. Ini di Jawa Barat, Kota Depok, di Kecamatan Beji, Kelurahan Tanah Baru, kemudian TPS-nya sampai 061. Benar begitu Pak ya? Ini rumah yang ditinggali sekarang atau rumah? Oh baik. Baik, ini adalah contoh saja. Jadi aplikasi ini nanti akan kita buka secara umum. Khusus untuk partai dan untuk Bawaslu, nanti akan kita buatkan akun khusus sehingga bisa mengecek sampai dengan tingkat TPS. Ya, sampai dengan tingkat TPS. Tapi kalau publik atau masyarakat ini hanya mengecek apakah saya terdaftar atau tidak. Ya, kalau Bawaslu kita bisa berikan satu form untuk menyampaikan pengaduan, artinya bukan pengaduan, penyampaian, ya, hasil pengawasan. Ya, jadi kalau memang ada yang ditemeskan atau yang belum ditemeskan, ini akan diberikan fasilitas itu. Saya kira itu saja untuk detailnya nanti akan kita sama-sama lihat setelah kami lakukan audit dulu, kemudian kami daftarkan dulu ke Kominfo, karena untuk mengikuti aturan yang ada bahwa semua aplikasi itu harus didaftarkan di Kominfo, harus dilakukan audit oleh BSSN. Maka kemungkinan kami akan launchingnya adalah di awal Februari. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Baik, saya kira itu saya kembalikan ke MC untuk selanjutnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin, itu dia tadi penjelasan mengenai simulasi dari aplikasi Lindungi Hakmu yang telah disampaikan oleh Bapak Sumariandono. Baik, hadirin, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan umum pemanfaatan teknologi informasi pada pemilu tahun 2024 oleh Ketua Divisi Data dan Informasi. Kepada yang terhormat, Bapak Firian Ajis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Ketua KPU RI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Idewa Wiyarsaraka Sandi. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik atau yang mewakili, ada dari PKB, Golkar, kemudian dari Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, kemudian dari Perindo, P3 Bu ya, dari Partai Bulan Bintang, dan dari teman Bawaslu yang hadir secara luring, hadir pula secara daring, mungkin teman-teman dari partai politik yang belum berkesempatan bergabung secara luring hadir secara daring, serta anggota DKPP RI Bapak Dr. Alfitra Salam. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Deputi Pak Eberta Kawima dan Pak Purwoto, Kapus Datin, Bapak Ibu Kepala Biro dan jajaran Staf Sekretariat Jenderal KPU RI yang hadir pada kesempatan ini, serta teman-teman KPU Provinsi, 34 provinsi, serta teman-teman media yang hadir dan meliput kegiatan ini. Mungkin juga ada teman-teman NGO dan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini secara live streaming. Kegiatan pada hari ini menjadi bagian dari kesungguhan KPU RI mempersiapkan pemilu dan pemilihan 2024. Kami melakukan kegiatan ini dengan semangat kita perlu mempersiapkan pemilu 2024 sejak dini secara bersama-sama. Ada hal-hal yang
kebijakan kami, sesuatu yang baru yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Semangatnya adalah Ibu Bapak sekalian, kami mensosialisasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu dan pemilihan 2024 sejak sekarang, dengan harapan derap langkah kita bisa bersama-sama segala persoalan-persoalan yang kalau kita berkaca pada pemilu 2019 itu terjadi dalam tahap pertengahan atau bahkan menjelang akhir pemilu terkait dengan aspek teknologi informasi bisa kita urun rembuk sejak sekarang. Sehingga apa-apa yang kami kerjakan diketahui dan bisa pula diikuti oleh para pihak terkait. Ibu Bapak sekalian, digitalisasi pemilu secara ringkas ini menjadi keniscayaan. Saya izin mengutip beberapa data dari We Are Social Januari 2021. Dari total 274 penduduk kita di Januari 2021, koneksi mobile ada 345 juta atau kepemilikan handphone itu kurang lebih 125%. Jadi lebih banyak handphone dimiliki oleh penduduk Indonesia dari jumlah penduduk kita. Dari data tersebut, pengguna internet 73,7% atau sekitar 202 juta. Jadi sudah sangat banyak. Sementara kalau kita berkaca dari DPT pemilu 2019 itu 192 juta. Peningkatan pengguna internet dari tahun 2020 ke 2021 15,5%. Dengan peningkatan yang signifikan, maka kita bisa prediksi dari 2021 ke 2022 akan terjadi peningkatan yang signifikan pula. Terlebih sepanjang tahun lalu, era pandemi, banyak adaptasi digital yang dilakukan oleh masyarakat kita serta dunia usaha. Maka kehidupan kita semakin digital. Dengan demikian, KPU perlu pula melakukan adaptasi dalam memberikan pelayanan pemilu kepada para pihak. Kemudian data yang kita ketahui, dari 202 juta, 98,2% itu menggunakan smartphone. Dengan demikian memang masih ada sebagian warga kita yang belum bisa mengakses internet menggunakan smartphone. Kaitannya adalah pada aplikasi yang tadi kita sampaikan. Namun kita melihat karena sudah 98% menjadi penting 98% ini dilayani, sementara 2%-nya tentu kerja-kerja manual akan tetap kita lakukan. Khususnya ini mungkin ada pada warga kita di daerah 3T, terluar, kemudian terpencil, dan tertinggal. Ibu Bapak sekalian, dengan beranjak dari data itu, KPU meyakini kerja-kerja digital dalam kepemiluan perlu dilakukan. Meskipun kita belum melakukan pemilu secara elektronik. Yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai berikut. Yang pertama, KPU sudah merampungkan Peraturan KPU nomor 5 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai dasar hukum untuk membangun digitalisasi pemilu dalam penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, kami sudah pula menyelesaikan Master Plan Teknologi Informasi 2021-2025. Pada aspek teknis, salah satu isu krusial dalam digitalisasi yaitu tentang keamanan data center. Kami sudah menyelesaikan dan memperoleh sertifikasi ISO 27001 dan terakhir kita sudah membentuk tim tanggap respon terhadap serangan cyber atau yang disingkat dengan CSIRT, yang ini akan di-launching dalam bulan ini bila tidak ada kendala. Akhir bulan ya. Ya, akhir bulan ini akan kita launching. Ibu Bapak sekalian, kesiapan ini menjadi bagian dari upaya-upaya lain yang sedang kami lakukan. Berdasarkan surat yang kami sampaikan kepada pimpinan partai politik, kami berharap setiap partai politik dapat menyampaikan perwakilannya secara mandatoris untuk kemudian bersama-sama dengan kami mempersiapkan digitalisasi pemilu. Nanti akan jelaskan secara ringkas Master Plan Teknologi Informasi KPU. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian memiliki
informasi awal apa-apa yang akan KPU RI siapkan untuk pemilu 2024. Dengan informasi awal ini sekali lagi kita berharap pada tahapan berikutnya, ini katakanlah semacam kick off, kita akan bersama-sama. Dari perwakilan partai politik ada tim IT-nya, nanti hal-hal yang kami kerjakan akan disampaikan secara terus-menerus. Sehingga akan mengetahui dan kita bisa meminimalisir potensi misinformasi dan disinformasi sebagaimana terjadi pada pemilu 2019. Ibu Bapak sekalian, kami berharap tidak dalam waktu terlalu lama perwakilan dari partai politik terkait dengan tim IT yang akan bermitra bersama kami itu bisa kami terima sehingga kita bisa melakukan beberapa hal. Poinnya adalah tadi aplikasi Lindungi Hakmu sebenarnya pengembangan. Kita sebelumnya menggunakan portal lindungihakpilihmu.kpu.go.id sejak 2018. Setelah kami evaluasi dan mendapat masukan banyak pihak, kita lakukan 2 pengembangan. Yang pertama, pada tingkat sistem informasi, yang kemudian kita juga membuat aplikasi mobile, beranjak dari data-data yang tadi kami sampaikan. Harapannya adalah pemilu semakin mudah dan semakin sederhana. Bisa menggunakan smartphone kita bisa memantau, monitoring, memberikan masukan terkait dengan daftar pemilih. Yang kedua, nama domain tersebut kita persingkat dari Lindungi Hak Pilihmu menjadi Lindungi Hakmu, sehingga bisa menjadi lebih mudah untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Aplikasi yang tadi disampaikan dan disimulasikan, ini belum final. Jadi bila tim IT dari setiap partai politik sudah ada, termasuk dari teman-teman Bawaslu, akan ada setelah ini pertemuan teknis. Disitulah akan dijelaskan secara detail bagaimana proses kerja, pemutakhiran berkelanjutan, berbasis sistem informasi, dan aplikasi mobile. Setelah masukan dan tanggapan dari Ibu Bapak sekalian, dan kita lakukan semacam pilot project di 10 kabupaten kota, dengan gambaran nanti di 10 kabupaten kota itulah perwakilan partai politik di daerah tersebut, dari Bawaslu daerah tersebut, beberapa waktu ke depan itu mempraktekkan. Setelah kita praktekkan beberapa waktu, kemudian kita evaluasi, dan apabila kita pahami secara bersama, ini katakanlah sudah diterima, tidak ada masukan berarti, maka baru kita sampaikan secara meluas untuk digunakan seluruh Indonesia. Pendekatan ini semangatnya adalah keterlibatan Ibu Bapak sekalian dalam pembangunan sistem informasi itu kita lakukan sejak awal. Bukan pada saat sudah selesai disosialisasikan untuk diterapkan tanpa ada penjelasan lebih dahulu. Nah, ini pendekatan ini sekarang kita lakukan dengan semangat. Bila upaya ini dilakukan, maka hal-hal yang mungkin luput dari perhatian kami itu bisa kita perbaiki. Salah satu contoh isu krusial sebelumnya adalah pada saat penjelasan Sipol beberapa waktu yang lalu. Setahu saya ada isu krusial terkait dengan surat pernyataan ya. Nah, ini sudah kami terima dan sedang dalam pembahasan. Itu salah satu isu krusial, namun tidak saat ini untuk kita bahas. Jadi pada saat ini kita sampaikan kerangka kerja digitalisasi pemilu yang kita lakukan sejak sekarang. Di masa lalu, Ibu Bapak sekalian, pemilunya misalnya masih beberapa tahun, pertemuan semacam ini belum ada. Upaya semacam ini belum ada. Nah, kami mengevaluasi secara bersama, kita bahas di rapat pleno, serta upaya evaluasi lainnya, maka pendekatan ini kami lakukan pada saat sekarang. Ibu Bapak sekalian, harapannya adalah sesuatu yang baru ini tentu tidak mudah. Bisa saja ada pihak yang memahaminya berbeda. Wajar karena ini hal baru. Namun kami meyakini dengan hal baru ini, hal-hal yang tidak perlu terjadi pada pemilu 2019 bisa kita mitigasi. Jadi pendekatan ini kita lakukan sebagai upaya juga mitigasi. Kita punya mimpi 2024 pemilu bisa dilakukan, katakanlah banyak hal, akses pemilu melalui smartphone atau katakanlah pemilu dalam genggaman. Membangun kebiasaan ini tidak mudah. Maka kita awali dengan kerja bersama dalam pemutakhiran berkelanjutan, sehingga setiap
partai politik, teman-teman Bawaslu, dan para pihak sudah terbiasa terbangun proses pemilu menggunakan aplikasi mobile. Dan ini bukan aplikasi mobile yang pertama. Karena pemutaran berkelanjutan sekarang ini kita harapkan berikutnya, tahapan berikutnya, akses tahapan pemilu dan proses yang berjalan dimungkinkan. Para pihak dalam hal ini partai politik, Bawaslu, dan pihak lain bisa juga mengakses hal yang sama. Sementara untuk kalangan publik bisa menggunakan akses umum yang kita buka, dan salah satunya nanti apabila data tersebut, data kepemiluan sudah selesai, bisa diakses melalui open data KPU yang sudah kami buat beberapa waktu yang lalu. Ibu Bapak sekalian, demikian sebagai kerangka kerja yang akan kami lakukan. Kami sangat berharap perwakilan partai politik, Bawaslu bisa menyampaikan nama-nama yang diberikan secara formil yang kemudian akan menjadi LO dari partai politik, dari Bawaslu untuk membahas hal-hal yang sedang KPU RI lakukan sejak sekarang. Harapannya kalau sudah seperti ini, ketika tahapan pemilu sudah berjalan, kita tidak lagi ada hal-hal teknis yang perlu kita persoalkan pada saat tahapan pemilu sudah berjalan karena sudah kita bicarakan sejak awal waktu. Ini kerangka cara pandangnya demikian yang dapat kami sampaikan. Dan kita berharap berkenan Ibu Bapak sekalian bisa menyampaikan kepada pimpinan partai politik masing-masing. Mudah-mudahan dengan pendekatan semacam ini kita bisa mempersiapkan pemilu dengan lebih matang. Kita bisa mempersiapkan digitalisasi pemilu dengan lebih baik, termasuk kekhawatiran-kekhawatiran yang mengikutinya bisa kita jelaskan. Dalam hal kekhawatiran tersebut, masukan tersebut belum kita lakukan, maka akan menjadi masukan untuk kami tindak lanjuti. Salah satu isu krusial misalnya bagaimana keamanan digital. Nah itu nanti mungkin penjelasan dari Kapus Datin akan disampaikan hal tersebut. Demikian Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Jadi pertemuan pada hari ini menjadi semacam kick off persiapan digitalisasi pemilu bersama-sama partai politik dan Bawaslu serta para pihak lainnya stakeholder kepemiluan di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti Pak Kapus Datin mohon bisa menjelaskan perihal Master Plan Teknologi Informasi, serta juga di akhir pertemuan, bila dimungkinkan kita sepakati, pertemuan teknis dalam tanda petik tahap awal kita kerja bersama, membedah aplikasi mobile yang tadi sudah disampaikan, itu kira-kira kapan? Nah kan tentunya misalnya teman-teman partai politik juga nanti bisa mengecek apakah pengurusnya yang baru sudah ada dalam daftar pemilih. Apakah konstituennya benar sudah ada dalam daftar pemilih. Pindah domisili, apakah datanya sudah diupdate atau belum, dan seterusnya. Hal-hal teknis ini saya pikir nanti di pertemuan lanjutkan bisa kita bicarakan. Namun secara umum, kerangka besar dari digitalisasi pemilu 2024 akan kami sampaikan pada sesi berikutnya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian, baik secara luring maupun secara daring. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Kami kembalikan kepada MC. Baik, hadirin, selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan. Baik, hadirin, selanjutnya acara akan dipimpin oleh Kepala Pusat dan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Sumarian Dono, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan paparan untuk persiapan pemilihan dan pemilu 2024 dalam rangka penggunaan daripada teknologi informasi. Tolong paparannya. Ya, oke, lanjut.
dalam menyongsong persiapan pemilu maupun pemilihan 2024, KPU RI tentunya sudah bersiap diri untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat yang akan dipergunakan selama proses tahapan hingga nanti saat penetapan di akhir. Nah, di dalam persiapan tersebut, yang utama adalah dari sisi regulasi. Regulasi juga kami persiapkan, terutama untuk meyakinkan bahwa teknologi informasi yang akan dipergunakan ini adalah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Memang beberapa aplikasi disebutkan di dalam regulasi-regulasi yang ada, baik itu di undang-undang maupun di PKPU yang ada. Namun KPU saat ini sudah memiliki satu regulasi, yaitu adalah PKPU nomor 5, ini tentang penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik KPU. Sesungguhnya PKPU ini merupakan penjabaran daripada Perpres 95/2018 betul. Ini tentang SPBE. Jadi apa yang diamanatkan di dalam Perpres tersebut ditindaklanjuti KPU dengan membuat atau menetapkan PKPU nomor 5. Kemudian lanjut. Untuk Master Plan IT, ini sudah disampaikan oleh Pak Firian tadi bahwa KPU sudah membuat Master Plan IT untuk 2021 sampai dengan 2025. Master Plan IT ini akan dijadikan acuan atau referensi dalam setiap proses pengembangan teknologi informasi di KPU. Jadi tidak hanya sebatas berkaitan dengan masalah aplikasi saja, tapi juga masalah keamanan, masalah pengembangan infrastruktur, SDM, bahkan sampai dengan ketersediaan anggaran. Ini dimasukkan di dalam Master Plan IT. Di dalam arsitektur umum, khususnya untuk aplikasi, di KPU mendesain 2 kelompok besar, yaitu adalah aplikasi-aplikasi yang bersifat layanan umum, ya misalnya ada perencanaan, keuangan, penganggaran, pengadaan barang jasa, itu dikelompokkan ke dalam layanan umum. Sedangkan yang lainnya itu yang berkaitan dengan fungsi khusus, yaitu adalah fungsi kepemiluan. Di sini ada case management kelompoknya, kemudian logistik, SDM, penyelenggaraan pemilu. Nah, di sini yang paling besar nanti. Jadi aplikasi-aplikasi tahapan itu akan ada masuk ke dalam penyelenggaraan pemilu. Ini yang sudah kami coba desain, kami kelompokkan menjadi 2. Dan ini mengacu kepada Perpres 95/2018. Jadi memang sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Perpres. Lanjut. Nah, di dalam aplikasi tentunya permasalahan utama adalah saat ini bagaimana mengintegrasikan daripada berbagai macam aplikasi yang ada. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman juga, kadang-kadang antara data di dalam Sipol berbeda dengan Sidapil, kode wilayahnya misalnya gitu ya, itu adalah bukti tidak terintegrasinya secara baik aplikasi yang ada. Nah, kami sudah mencoba mendesain bagaimana mengintegrasikan seluruh aplikasi yang nanti akan kami buat. Untuk sementara ini kami merencanakan ada 15 aplikasi. Ya, 15 aplikasi yang berkaitan dengan tahapan tentunya. Di luar daripada aplikasi-aplikasi yang bersifat layanan umum. Seperti tadi perencanaan, penganggaran gitu ya. Nah, kita coba untuk saling mengkaitkan satu sama lain gitu ya. Misalnya untuk peserta pemilihan gitu ya, calon paslon. Ini tentunya dia akan perlu data masukan mengenai data daerahnya ya. Kemudian data peserta pemilunya. Itu juga dibutuhkan situ. Nah, ini adalah gambaran bagaimana keterkaitan antar aplikasi-aplikasi yang akan dibangun oleh KPU. Jadi kami sudah menyiapkan. Kemudian lanjut lagi, bagaimana dengan datanya sendiri?
data yang akan dibangun itu tidak semuanya adalah dimiliki sendiri oleh KPU. Ada beberapa data juga yang kami harus koordinasikan atau sinkronkan atau integrasikan dengan kementerian lainnya. Contohnya adalah untuk kepengurusan partai, itu kami akan koordinasi dengan data Badan Hukum, yaitu di Kumham. Kemudian data kependudukan itu juga tidak hanya sebatas di Kemendagri juga, kami harus koordinasikan dengan Kemenlu untuk WNI di luar negeri, karena nanti dalam aplikasi Sidalih itu mengintegrasikan data pemilih dalam negeri dan luar negeri itu akan dilakukan juga. Kemudian data imigrasi itu adalah pergerakan orang, itu juga kami juga harus koordinasi dengan Kumham juga, serta data TKI. Nah, ini yang sering kali. Kami juga harus mengintegrasikan aplikasi kami itu dengan BP2MI, yaitu yang dulunya sebut BNP2TKI gitu. Sekarang nama unitnya adalah BP2MI. Nah, itu adalah bagaimana arsitektur yang akan kami coba kembangkan keterkaitan antara baik secara internal, aplikasi-aplikasi yang dibangun KPU maupun dengan pihak eksternalnya. Lanjut lagi. Nah, ini hubungan manfaat yang ada di aplikasi khusus kepemiluan. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya data sengketa nanti ada, data badan ad hoc kami kumpulkan, seluruh badan ad hoc, dan ini akan terkait juga badan ad hoc ini nanti kaitannya dengan Sipol juga, kami akan melakukan pengecekan apakah anggota badan ad hoc itu adalah anggota partai tidak, pengurus partai tidak gitu. Itu akan kami juga lakukan integrasi dengan Sipol. Jadi seluruh data yang ada ini paling akan saling terkait gitu ya. Baik, lanjut. Jadi tidak detail. Nah, dengan banyaknya daripada aplikasi-aplikasi yang ada, tentunya pengembangnya tidak akan satu. Pengembangnya tidak akan satu. Dan konsekuensinya adalah platformnya beda-beda. Ya, platform yang digunakan berbeda. Bagaimana mengintegrasikannya? Ini adalah konsep yang kita sebut dengan enterprise service bus. Jadi platform boleh beda-beda, tapi nanti bisa diintegrasikan antar platform yang dibangun oleh para pengembang yang berbeda, gitu. Jadi misalnya kalau Sipol dikembangkan oleh perusahaan A atau pihak A, kemudian Sidalih nanti pihak B, kemudian Silon pihak C gitu ya. Kemungkinan platformnya akan menggunakan yang berbeda-beda. Itu kemungkinan ada. Nah, mengintegrasikannya adalah kami menggunakan konsep yang enterprise service bus ini. Jadi semua data akan ada di dalam satu enterprise service bus, kemudian nanti diakses oleh masing-masing platform. Oke, lanjut lagi. Keamanan IT ini juga masuk juga di dalam kesiapan yang sudah kami lakukan. Keamanan itu paling tidak meliputi 3, yaitu aplikasi, data, dan infrastruktur. Aplikasi, setiap aplikasi yang dibangun oleh KPU pasti didaftarkan ke Kominfo. Pasti dimintakan untuk dilakukan IT self-assessment oleh BSSN. Jadi diaudit oleh BSSN. Sebelum kita yakin bahwa ini bisa digunakan secara penuh oleh seluruh pengguna, pasti akan dimintakan. Pengalaman yang ada, selalu ada catatan dari BSSN mengenai potensi lubang yang bisa diretas. Nah, itulah keunggulannya. Jadi kita tahu lebih awal, ini akan sulit diretas atau tidak. Kemudian untuk data. Untuk data ini juga menjadi perhatian, menjadi keamanan, yaitu adalah perlindungan data pribadi. Bagaimana mengamankan data-data pribadi yang ada, karena nanti seluruh data anggota partai, seluruh data kepengurusan partai, alamat partai, semuanya akan ada di kita. Nah, bagaimana mengamankannya, itu kita lakukan. Infrastruktur,
yang sering juga misalnya ada serangan-serangan hacker dan segala macam, DDoS dan macam-macam, ini juga sudah kita antisipasi dengan menerapkan ISO 27001. Jadi kita memiliki standar yang tingkatnya adalah internasional 27001, di mana berbagai macam SOP itu dimintakan. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga kita bentuk CSIRT atau Cyber Security Incident Response Team. Ya ini juga dibentuk juga. Jadi kalau sampai terjadi insiden, itu penanganannya seperti apa? Siapa yang melakukan? Kapan? Kemana? Itu sudah kita siapkan juga. Itu masalah keamanan. Kemudian lebih fokus lagi adalah berkaitan dengan aplikasi. Next. Ya, aplikasi yang akan dibangun oleh KPU sementara ini. Lanjut. Jadi aplikasi yang ada sementara yang untuk tahapan ini di luar daripada yang untuk case management dan segala macamnya. Ini ada 9 yaitu SIPOL, itu sistem informasi partai politik. Ini kemarin juga sudah kami komunikasikan dengan partai. Jadi kami sudah 3 kali rapat dengan partai untuk mendapatkan masukan, ya, mendapatkan masukan. Bagaimana untuk bisa secara maksimal menggunakan teknologi informasi dalam proses verifikasi atau pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah ini SIPOL sudah kemarin sudah kami sampaikan dan sudah mendapatkan masukan. Ya, beberapa catatan yang kami anggap sangat baik gitu dari partai politik, misalnya adalah berkaitan kalau sudah memasukkan keanggotaan dengan KTA dan KTP-nya, maka tidak perlu pakai surat pernyataan itu ya. Kemarin dari Pak Muadz itu kencang sekali itu. Nah, itu sudah kami penuhi gitu ya, dan beberapa hal yang lainnya juga sudah kami terima. Nah, kemudian yang kedua SIDAPIL yang akan juga menggunakan sistem informasi daerah pemilihan. Yang baru adalah SIAKBA. Ini adalah sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi seluruh anggota KPU dan badan ad hoc nanti akan terekam. Semuanya akan terinventarisir. Jadi dari mulai KPU RI, provinsi, kabupaten kota, kemudian ad hoc-nya PPK, PPS, KPPS, PPDP, itu akan semuanya terekam di dalam SIAKBA. Datanya detail. Kemudian SIDALI, sistem informasi pemutaran data pemilih, SILON pencalonan, SIDAKAM ini mengenai dana kampanye, SILOK ini mengenai logistik. Logistik ini juga cukup baru, walaupun sistem yang lama, tapi kita coba rubah, upgrade, yaitu mulai dari proses perencanaan, produksi, sampai dengan distribusi. Nanti bisa dipantau juga. SITPS dan terakhir adalah SIREKAP, gitu ya. Ini aplikasi yang akan dicoba dibangun. Selain aplikasi-aplikasi tahapan, kita siapkan juga, lanjut lagi, kita siapkan juga adalah aplikasi pendukung, kita sebutnya. Jadi kalau untuk kebutuhan data-data yang ingin diolah, katakanlah mengenai hasil perolehan suara tahun 2019, itu bisa dibuka melalui open data. Jadi silakan dibuka. Itu juga bisa sampai dengan tingkat TPS-nya. Kemudian info pemilu, kemudian layanan helpdesk, kita akan siapkan juga portal KPU dan JDIH, yaitu sistem informasi mengenai produk hukum. Lanjut. Nah, aplikasi yang sudah terdaftar ini kami laporkan saja. Kami laporkan saja, ada SIPRIMA, ini sudah dilaporkan juga. Jadi setiap aplikasi memang sesuai ketentuan peraturan Menteri Kominfo harus didaftarkan. Jadi bukan diakreditasi, tapi hanya didaftarkan. Daftar ya sudah didaftar, tapi dalam pendaftaran itu ada persyaratan-persyaratan yang diminta oleh
Kominfo. Itu kita Simpek pegawai ini open data sudah, Sidakam sudah, Silok sudah, Sidalih pemilu, Sidalih pilkada, SIPPP, Sipol, Simonika, lanjut lagi. Silon pilkada ya 2020, Silon pilkada sebelumnya, kemudian Sirekap, Silon pemilu, info pemilu sama Simpau. Jadi belum seluruhnya memang ya, termasuk adalah si Akba tadi. Ini belum. Kemudian lanjut. Nah, kami juga mencoba untuk memfasilitasi atau memberikan kemudahan kepada seluruh stakeholder yang ada, baik itu partai politik maupun penyelenggara pemilu, bagaimana melakukan pertukaran datanya. Karena kami tahu bahwa setiap partai politik mungkin juga sudah memiliki sistem informasi yang mungkin berbeda dengan platformnya dengan yang dikembangkan oleh KPU. Namun demikian, beda platform itu tidak akan menjadi kendala sekarang. Ya, ini akan kami fasilitasi dengan modelnya adalah kita sebut web service API. Jadi pertukarannya langsung. Jadi tidak lagi KPU menyerahkan melalui flash disk atau media cakram, tidak lagi demikian. Jadi nanti akan diberi akses API, kemudian langsung disilakan untuk diakses. Demikian juga apabila KPU ingin mendownload atau menarik data dari partai. Misalnya dari partai ini sudah ada sistem informasi untuk keanggotaan ya dan kepengurusan. Nah, itu kan nanti akan menjadi bagian daripada Sipol. Tidak perlu lagi menginput 2 kali, ya, lebih efisien. Serahkan saja API-nya nanti kami tarik, terus kemudian kami masukkan ke dalam Sipol KPU. Jadi lebih efisien. Termasuk juga menggunakan sharing file juga kami persilakan. Kalau memang belum ada sistem informasinya. Jadi ada yang sudah siap dengan sistem informasi baik, ya pakai API, kalau masih belum ya pakai sharing file gitu ya. Baik, lanjut lagi. Untuk memperlancar komunikasi, koordinasi dengan partai politik, kami akan mengirimkan surat kepada pimpinan partai politik untuk dapat menyampaikan koordinator dan 2 anggota. Jadi 1 koordinator, 2 anggota. Ini adalah LO yang kami harapkan bisa disampaikan khusus untuk IT. Jadi nanti untuk IT kami komunikasinya kepada 1 koordinator ini, walaupun nanti di dalam pengaturan penanggung jawab setiap aplikasi diatur oleh masing-masing, itu dipersilakan ya. Tapi corongnya itu 1 saja gitu. Jadi jangan sampai nanti begitu kita undang untuk sosialisasi Sipol, datang A, Silon datangnya Z gitu ya, yang mungkin tidak pas gitu ya. Jadi silakan nanti kita harapkan adalah koordinasinya adalah dengan 1 koordinator serta 2 anggota. Ya. Lanjut lagi. Nah, apa yang kami juga sudah siapkan adalah membentuk gugus tugas. Ini adalah bentuk koordinasi yang nanti akan membantu KPU. Tentunya karena IT ini tidak mudah dan melibatkan para pihak-pihak yang terkait, maka kami membentuk gugus tugas. Untuk gugus tugas keamanan cyber ada KPU, Kominfo, ya, BSSN, kemudian BRIN, ada BIN sama Reskrim. Ya, ini untuk keamanan cyber. Kemudian untuk masalah manajemen data, lanjut lagi. Manajemen data, ini ada KPU, Dagri, Kemenlu, Kumham, dan BP2MI. Itu yang sudah kita lakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh KPU. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan sebagai gambaran umum bahwa kesiapan KPU untuk pelaksanaan pemilu 2024 dengan memanfaatkan teknologi informasi, kami sudah berupaya
Namun demikian, apabila ada masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat daripada kesiapan kami menghadapi pemilu dengan pemanfaatan teknologi informasi, kami mohon masukan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegang tadi. Baik. Untuk berikutnya adalah kita akan melakukan dialog atau tanya jawab. Silakan berikan saran, pertanyaan juga boleh gitu ya. Nanti akan ditanggapi oleh komisioner. Saya persilakan dari biasa nomor urutnya kan nomor 1 PKB ini. Silakan dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya Usep Saiful Kamal, Koordinator Data Center DPP PKB. Bukan saran dan bukan pertanyaan ini Pak Dono. Karena kemarin kita sudah mengikuti, saya kira nanti supaya lebih efektif kita bertemu di membahas hal-hal teknis. Tapi bagi kami terima kasih atas fasilitasi yang akan diberikan oleh KPU terhadap partai politik, yakni terkait dengan API. Karena kami sudah berjalan proses, kami ada sipol internal namanya. Kami sudah ada proses sipol internal. Nanti kalau difasilitasi oleh KPU dengan API, ya terima kasih banyak. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berikutnya dari Golkar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami Partai Golkar sangat dukung aplikasi yang terakhir, tapi mungkin nanti di pertemuan teknis kita sarankan ada beberapa saran, karena yang pembukaan tadi ada nick yang tetap full, ada nama yang cuman beberapa nama. Itu di teknis, cuman kita nunggu undangannya, kita bahas sama-sama. Itu aja dari Golkar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nanti kami undang sebelum launching kalau gitu ya, sebelum kita finalkan. Baik, berikutnya silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton Aryadi dari Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama, kami mengapresiasi langkah konstruktif dari KPU RI dalam hal ini dalam meningkatkan kualitas pemilu kita. Ini patut diapresiasi. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita bersama, bahwa dalam proses pembuatan atau development aplikasi ini, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan bersama. Yang pertama adalah bagaimana bisa melindungi data pemilih. Mengacu kepada beberapa kejadian sebelumnya, di mana aplikasi yang mirip-mirip yang di-launching oleh pemerintah, dimulai dari aplikasi Peduli Lindungi, BPJS, ini kan menyisakan banyak cerita yang kemudian merugikan sebagian besar sebagian penduduk kita. Nah, bagaimana ini bisa dimitigasi dan diantisipasi secara maksimal oleh teman-teman dari tim KPU maupun tim partai politik yang kedepannya akan mendevelop bersama seperti itu. Kemudian yang kedua yang menarik tadi disampaikan bahwa tentunya poin yang pertama tidak lepas dari poin yang kedua, yaitu terkait dengan keamanan siber. Tadi kami sempat tercenung sejenak ketika disampaikan bahwa akan dibuat assessment dalam bentuk Information Technology Security Assessment oleh BSSN. Ya, kita ketahui bersama pasca kejadian halaman muka awal BSSN di Oktober dan terpublish November di-hack dari hacker luar, itu kan tidak ada follow up-nya juga seperti itu. Jadi ini kan jadi pertanyaan kami, pertanyaan publik tentunya, bagaimana institusi yang mau mengassessment sistem atau software juga pernah. Gitu kan, kalau beberapa pengamat kan ini kan Mike Tyson kalah sama
petinju lapangan biasa seperti itu. Nah, ini tentunya perlu menjadi perundangan kita bersama seperti itu. Bagaimana perlu dipikirkan akses terbuka publik terkait dengan keamanan siber ini gitu kan. Tadi ada BSSN, BRIN juga masih sibuk dengan proses merger dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian BIN, Cyber Mabes Polri dan lain sebagainya. Jangan sampai ini kemudian hanya menjadi judul saja dalam kerja-kerjanya kemudian tidak optimal. Nah, yang perlu ditekankan ke depannya ada keterbukaan publik, kemudian keamanan siber untuk seluruh pengguna, terutama pemilih seperti itu. Nah, terima kasih ya, apresiasi kami ke KPU RI yang membuka keran untuk adanya partisipasi dari partai politik, kemudian dari Bawaslu, DKPP, dan berbagai pihak yang ingin membangun sistem pemilu yang lebih baik ini. Mungkin itu catatan dari kami ya. Kita belum masuk ke sistem perhitungan, jadi belum rumit lah seperti itu ya. Tetapi pada prinsipnya kami memberikan apresiasi dan mudah-mudahan keterbukaannya tidak hanya sebatas di launching ini saja ya, tapi kemudian diikuti oleh kerja-kerja teknis seperti selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dari berkarya tadi ada? Sama Bapak. Oh sama, karena benderanya di situ. Baik, maaf. Baik, Perindo. Ya, terima kasih pada KPU RI. Saya singkat aja Pak, mungkin saya sama aja seperti dari PKS. Yang kita mengapresiasi perkembangan aplikasi yang sudah dibuat KPU RI. Dan yang terpenting memang keamanan cybernya Pak. Yang terpenting itu. Dan mungkin yang terakhir kita menunggu aja Pak pertemuan teknisnya kapan biar tahu lebih dalamnya tuh aplikasinya gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu dari P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Gayo. Saya salah satu ketua di Badan Pemenangan Pemilu atau Dapil. Ini beberapa kali undangan, memang saya hadir mengikuti perkembangan sebenarnya yang terkait dengan KPU saat ini. Ini luar biasa, kami atas nama P3 mengapresiasi sosialisasi ini dalam rangka untuk pemilu yang lebih baik lagi. Namun catatan yang perlu kami sampaikan adalah bahwa PI ini diharapkan bahwa kita bisa sederhana mungkin atau simple, sehingga ini bisa diterima juga di kalangan sampai tingkat grassroots. Karena kalau di kalangan kita di pusat mungkin akan mudah, tapi di bawah mungkin dengan bahasa atau yang cara sederhana yang perlu menjadi perhatian daripada IT ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan dashboard partai. Ini mungkin pasti memang kalau yang namanya IT itu pasti akan terjadi yang namanya persoalan masalah yang tidak hanya teknis tapi mungkin juga nanti input atau output yang keluarnya. Mungkin ini juga menjadi perhatian khusus. Perlu adanya ruang dari dashboard partai politik untuk bisa akses langsung, jadi secara online. Hal yang ketiga yang perlu saya sampaikan, nggak beda jauh dengan teman-teman sekalian, bahwa yang terkait keamanan. Keamanan ini, hari ini kita sudah prepare dengan keamanan seaman mungkin, tapi yang namanya perkembangan teknologi itu selalu berkembang. Nah, hacker juga akan terus berkembang dan mungkin ini yang menjadi kita sama-sama sama-sama juga menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu.
dari Hanura, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Komisioner KPU yang kami hormati dan jajaran Parpol, teman-teman dari Parpol yang saya banggakan. Kami dari Partai Hanura, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Martin Mantro. Sebelumnya sebagai LO KPU RI bersama Partai Hanura, mungkin akan dilanjutkan ke depan, itu tergantung pimpinan. Izin terkait dengan apa yang sudah disajikan melalui presentasi pada siang hari ini, kami tentu sangat mengapresiasi akan kemajuan dan cara berpikir yang sangat revolusioner dari penyelenggara pemilu. Tentu ini akan membantu penyelenggaraan pemilu ke depan yang lebih efektif, efisien, terbuka, dan transparan. Kan gitu, Pak. Itu harapannya. Tetapi harapan-harapan itu menjadi nyata ketika misalnya dari sistem yang dibangun ini tidak menimbulkan persoalan. Itu, Pak. Lalu kalau saya simak dari 9 sistem informasi yang dibangun oleh penyelenggara pemilu, mungkin satu yang ada hubungannya dengan agenda tahunan kita, agenda persiapan verifikasi, yaitu hanya di poin pertama yaitu sipol. Apakah demikian, benar demikian, Pak? Mohon jawabannya nanti. Lalu selanjutnya merupakan aplikasi yang berguna ketika partai politik itu sudah menjadi peserta pemilu. Mulai dari Sidapil, Siakba, Sidali, Silon, Sidakam, Silok itu kan sudah masuk ke tahapan ketika parpol itu sudah menjadi peserta pemilu. Nah, di dalam sipol ini sendiri ya kami harapkan supaya benar-benar mengakomodir seluruh kepentingan parpol dan penyelenggara. Jadi tidak ada kendala teknis yang diakibatkan oleh bangunnya sistem, tetapi yang dirugikan adalah partai politik. Itu harapan dari kami sebagai peserta pemilu, sebagai partai politik. Dan izinkan kami juga menyampaikan terkait dengan apakah memang dari sistem informasi yang dibangun ini secara regulasi memungkinkan atau tidak. Mohon disajikan kepada kami karena dalam pemaparan yang ada tadi belum masih menjelaskan terkait teknis, tetapi regulasinya belum kami dapatkan. Soal keamanan dan semua yang memang terkait dengan teknis-teknisnya itu diatur dalam regulasi, mohon dijabarkan kepada kami. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada yang terhormat Komisioner KPU dan juga dari Kapusdatin yang sudah menjabarkan materi. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih. Kami catat dulu. Berikutnya dari PBB. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mulyadi, salah satu wakil ketua di Bapilu Pusat. Kami sangat mengapresiasi sekali tahapan-tahapan perkembangan yang dilakukan oleh KPU RI terkait dalam rangka mengantisipasi perkembangan era digital ini. Dan saya mengikuti tahapan-tahapan itu yang dilakukan oleh Pusdatin. Hanya saja perlu dipersiapkan itu terkait dengan bentuk regulasinya seperti apa terkait dengan gugus tugas. Karena gugus tugas ini mempunyai masing-masing lembaga ini mempunyai kewenangan yang berbeda-beda, melihat kacamata yang berbeda-beda, dan juga dasar hukum juga berbeda-beda. Kami khawatir dalam satu persoalan, masing-masing lembaga ini cara pandangnya berbeda-beda. Dan ini perlu bagaimana ketika ada perbedaan-perbedaan ini, siapa yang lebih berhak untuk mengatakan bahwa salah dalam satu pandangan ini. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Berikutnya dari Bawaslu, ada yang sampaikan? Silakan. Ya, Bawaslu aja, yang luring dulu. Ya, kami persilakan yang luring dulu. Terima kasih Pak Kapus Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan KPU, juga beserta jajaran pejabat struktural dan para pimpinan partai politik dan seluruh peserta yang hadir baik secara luring maupun daring. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi Bapak dan Ibu semuanya bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan KPU ini merupakan satu langkah yang menurut kami cukup besar bagi pemilu di Indonesia, dan tentunya kami Bawaslu ini adalah mitra kerja Pak, jadi kita sama-sama tentunya kita sebagai penyelenggara pemilu kami berharap nanti kita juga bisa bersama-sama karena Bawaslu saat ini sama seperti KPU, kami juga sedang membangun berbagai sistem yang tentunya ini juga perlu kita sosialisasikan juga nanti dengan para pemangku kepentingan, dengan para stakeholder, dan ini adalah langkah awal dan kami berharap mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih bisa membicarakan secara lebih teknis dan nanti apa yang menjadi mungkin ada kendala dan solusinya bisa kita dapatkan bersama-sama. Saya kira itu dari kami Pak, dari Bawaslu, dan kami akan terus mengikuti, kita sebagai mitra kerja tentunya akan terus bersama-sama membuat sebuah sistem yang memang nanti sistem yang tadi seperti disampaikan oleh para yang hadir tadi, para partai politik, bahwa ini sebuah sistem yang nanti mudah digunakan, tapi juga aman dan tentunya bisa kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah sistem kepemiluan yang bisa, harapan kita bisa menjadi contoh bahkan sampai nanti ke luar negeri seperti itu ya Pak ya, itu Indonesia punya sebuah sistem kepemiluan yang sangat-sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari yang hadir sudah semua. Sekarang saya ingin berikan kesempatan untuk yang melalui daring. Ya. Yang melalui daring, apakah saya tidak akan mengabsen satu persatu, tapi Pak Alfitra masih, baik, ya, kami persilakan Pak Alfitra. Pak Alfitra masih di mute kayaknya. Sudah. Oke, Mas. Siap, makasih Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan KPU, hadir Pak Rake, yang mewakili Ketua, Pak Firian, Pak Rusdatin. Yang saya hormati juga pimpinan parpol yang hadir secara fisik dan virtual, teman-teman Bawaslu. Kami dari DKPP tentunya memberikan apresiasi kepada KPU yang sudah bergerak cepat mempersiapkan digitalisasi proses-proses pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Saya hanya sedikit saran Pak Firian, Pak Rusdatin, mungkin perlu dijelaskan tahapan-tahapan mana yang menjadi prioritas IT ini. Karena saya melihat masyarakat kita ini kan terhadap IT ini kan kurang populer. Dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap IT ini juga masih rendah. Sehingga saya berharap kepada Pak Firian, Pak Rake, tahapan mana yang paling penting di dalam IT ini. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada KPU RI untuk belajar ke negara-negara yang sudah menggunakan IT. Karena di beberapa negara sekarang ini sudah mulai meninggalkan IT. Bahkan Jerman, Belanda sekarang sudah kembali ke manual lagi, khususnya e-voting ya. Kontradisi ini saya melihat perlu banyak belajar bagaimana negara-negara yang sukses yang menggunakan IT dan negara-negara mana yang dulunya menggunakan IT sekarang sudah meninggalkan IT.
Nah, ini saya kira perlu proses pembelajaran sehingga saya berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap IT ini semakin tinggi. Karena tadi sudah disampaikan, ya kita tahu paham sekali bagaimana hackers itu bisa merubah suara yang ada. Saya kira pengalaman Filipina, Pak Firian ya, Pak Filipina itu kan sudah pemilu serentak sejak tahun 2016 ya, lebih awal dari Indonesia sebenarnya. Dan saya berharap pengalaman-pengalaman Filipina ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sehingga proses-proses studi banding secara tidak harus berkunjung langsung, tetapi pengalaman-pengalaman negara yang sudah mulai meninggalkan IT juga ada. Gitu. Nah ini saya kira pelajaran buat KPU untuk lebih hati-hati dan tentunya lebih cermat sehingga kita tingkat kepercayaan masyarakat terhadap IT itu semakin tinggi. Terakhir, kami kepada Pak Firian, Pak Rake, kami juga perlu ada link juga. Tadi kami hanya Bawaslu yang jadi link. Kami dalam proses-proses persidangan itu juga ingin tahu bagaimana posisi daripada panitia ad hoc, apakah dia orang parpol atau tidak, sehingga tidak perlu menanyakan langsung kepada bagian SDM KPU. Jadi link dengan DKPP kalau jika berkenan juga bisa diberikan, khususnya berkaitan dengan posisi-posisi apakah dia komisionernya orang partai atau tidak, sehingga kami dengan cepat bisa mengetahui dalam proses persidangan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada KPU, tapi sekali lagi hati-hati dan juga bagaimana kita menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yang menurut saya sekarang tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fitra. Kami persilahkan yang lainnya. Ada yang ingin menyampaikan? Yang mengikuti secara daring? Ada? Coba dibuat dalam bentuk galeri supaya kelihatan. Baik, tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, saya persilahkan Pak Dewa dan Pak Firian untuk merespon terhadap beberapa hal tadi yang disampaikan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Kapus Datin. Mungkin nanti setelah Pak Dewa ada tambahan dari Deputi ya, Pak Pur atau Pak Wima, silakan. Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas tanggapannya dari partai politik, Bawaslu dan DKPP. Izinkan kami merespon secara ringkas, nanti mungkin setelah saya Pak Dewa ya. Yang pertama, terkait dengan isu krusial yaitu perlindungan data pribadi. Nanti masukan teman dari Golkar menurut saya pas. Karena sudah terbiasa selama 2019 nick-nya ditutup, loh kok ini dibuka kan begitu ya. Nah ini menurut saya pas ya, ini jadi salah satu catatan yang akan kita bahas pada pertemuan teknis. Ibu Bapak sekalian, dapat kami sampaikan, KPU salah satu lembaga yang pertama mengedepankan dan berpihak pada perlindungan data pribadi. Kalau kita lihat pada pilkada pemilihan serentak 2018 dan pemilu 2019, serta pemilihan serentak 2020, hal tersebut sudah kami lakukan. Tentu dengan perkembangan zaman, kita harus bisa terus meningkatkan aspek keamanan dalam perlindungan data pribadi. Nah, teknisnya nanti akan kita bahas sama-sama ya pada pertemuan lebih lanjut. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mengenai gugus tugas, Ibu Bapak sekalian, pada pemilu 2019 dan pemilihan serentak 2020, gugus tugas ini sudah kita praktekkan. Jadi, pemilu 2019, alhamdulillah, serangan cyber banyak terjadi, namun kita bersyukur selain dukungan dari gugus tugas, teman-teman katakanlah ahli-ahli IT Indonesia itu turut berpartisipasi sama-sama jagain pemilu secara digital. Kami berkomunikasi dengan banyak pihak dan alhamdulillah sepengetahuan saya untuk pemilu 2019 tidak ada
serangan yang berhasil. Yang ada adalah disinformasi. Dan mudah-mudahan ini bisa kita rawat sehingga tingkat kepercayaan publik yang tadi disinggung juga oleh Pak Alfitra Salam pelan-pelan bisa kita tabung. Jadi mekanisme membahas bersama ini bagian dari menabung tingkat kepercayaan publik. Paling utama tentu tingkat kepercayaan dari Ibu Bapak stakeholder kunci yaitu teman-teman partai politik, Bawaslu, DKPP, dan para pihak lainnya. Maka kita buatlah pendekatan ini. Berikutnya, bagaimana dengan kasus BSSN? Memang Ibu Bapak sekalian kita sama-sama tahu tidak ada keamanan digital yang sempurna oleh pihak manapun. Tidak usah jauh-jauh, platform digital global saja, media sosial global bisa pula kena hack. Tentu tidak kita inginkan. Nah harapannya dengan pengalaman tersebut kita bisa meningkatkan keamanan cyber kita. Lembaga tersebut tentu juga melakukan upaya perbaikan dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari pengalaman tersebut tidak terjadi pada kerja-kerja bersama kita. Lantas bagaimana peran para pihak? Ibu Bapak dapat kami sampaikan, kami sedang mengupdate tim gugus tugas. Jadi pada waktunya nanti kita membahas ini nanti bisa ketemu bareng-bareng ketika bicara isu keamanan cyber. Bagaimana peran para pihak, Cybercrime Mabes Polri, BSSN, kemudian Kominfo dan lainnya. 2019 dan 2020 sudah kita kerja bareng. Jadi bukan, insya Allah bukan simbolik di seremoni, insya Allah ini sudah berjalan dalam 2 kali pemilu dan pemilihan. Kemudian terkait dengan kegiatan ini kick off Ibu Bapak, jadi bukan seremoni tanpa kelanjutan. Tadi kami di awal sampaikan, kami berharap pasca pertemuan ini dari setiap pimpinan partai politik bisa mengeluarkan surat tugas, menugaskan 3 orang, 1 koordinator, 2 anggota. Tentu kita berharap ada yang sangat memahami IT dan ada yang sangat biasa berhubungan dengan kita. Jadi kalau datang ke KPU insya Allah bukan alamatnya tahu gitu, kemudian ruangannya tahu, ya Bang ya. Jadi kita bisa lebih efektif dalam bekerja. Kemudian saya setuju yang disampaikan Bu Fitri terkait dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Ini kita contohkan saja, kita sama-sama ngalami Situng 2019. Ada satu kata yang buat kita mungkin biasa, tapi bagi sebagian warga kita belum terbiasa, yaitu disclaimer. Padahal sudah jelas di situng itu disebutkan ini hanya alat bantu dan seterusnya. Tapi kata-kata disclaimer itu kemudian tidak terpahami dengan baik oleh sejumlah masyarakat kita secara luas. Nah itu contoh sederhana ya dari bahasa yang sederhana. Saya pikir silahkan nanti kita membahas aplikasi mobile pemutaran berkelanjutan. Kalau ada diksi atau ada hal yang istilah yang kurang pas di masyarakat, bisa pula diberikan masukan kepada kita. Kemudian mengenai regulasi, tadi kami sampaikan Pak Martin di awal, ada namanya PKPU 5 tahun 2021 tentang penerapan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, itu menjadi kerangka hukum kita. Dan nanti mungkin akan kita jelaskan pada pertemuan lanjutnya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau ingin download sudah bisa ya, nanti bisa di-share PKPU tersebut. Kemudian Ibu Bapak, kami sangat berharap tidak dalam waktu yang terlalu lama surat tersebut itu ada, surat tugas tersebut, mungkin katakanlah dalam 1 minggu ke depan, secara teknis kita mungkin bikin grup WA. Jadi kan bisa TikTok begitu. Aspek formil tetap kita sampaikan undangan, namun kita akan banyak membahas secara intens. Ketika diperlukan pertemuan kita bertemu, hal-hal teknis bisa juga disampaikan. Misalnya dari Ibu Bapak, perwakilan partai politik, kemudian Bawaslu, ada DIM yang disampaikan terkait dengan sistem informasi tertentu, silahkan. Mumpung ini sedang kita kembangkan di awal. Ibarat bangun rumah, wah kayaknya nggak cocok itu jendelanya di situ. Nanti susah, anginnya susah masuk. Kalau belum jadi enak Pak. Kalau sudah jadi, sudah kita tempatin, tiba-tiba di dalam, wah ini jendelanya begini, kan kita nggak enak, bongkar lagi. Padahal orang sudah masuk ke rumah, kira-kira seperti itu analoginya. Terakhir tadi masukan dari Pak Alfi terkait dengan akses DKPP ke Si Akbah. Saya pikir ini penting agar proses
penegakan kode etik, mungkin juga monitoring bisa lebih efisien dan efektif. Jadi ada akses DKPP kepada si Akbah, bukan hanya badan ad hoc, tapi kepada teman-teman jajaran penyelenggara pemilu yang di KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Lebih jauh lagi perihal belajar dari negara lain. Betul Pak Alfi, kasus Filipina, kasus Kenya, kami insya Allah belajar dari tempat-tempat tersebut, maka dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, berbeda dengan beberapa negara seperti Filipina dan Kenya, KPU mengembangkan sistem informasi menggunakan atau bekerja sama dengan anak-anak Indonesia. Kita sama sekali tidak bekerja sama dengan katakanlah pihak asing. Servernya pun semuanya insya Allah di Indonesia. Nah, mudah-mudahan terkait dengan server, kita berharap ini sedang masa pandemi. Kalau anggaran negara memungkinkan, kita berharap setiap partai politik ada portal tersendiri, serta ada server tersendiri yang seragam, sehingga enak untuk komunikasi data kita. Berikutnya, tingkat kepercayaan publik terkait dengan aspek digital. Untuk itu sejak sekarang, 2024 masih jauh. Kira-kira seperti itu secara umum. Tapi bagi kami sendiri yang menyiapkan ini, sesungguhnya kesiapan kita tidaklah panjang. Buat teman-teman mungkin apalagi yang sudah terbiasa dengan kerja-kerja IT, ini kan kerja kolosal. Kira-kira ini kerja-kerja babon ini. Maka persiapannya juga harus dari sekarang. Maka kita undanglah pada saat sekarang, Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan kepercayaan publik bisa dipupuk secara bertahap sejak sekarang. Penjelasan ini tentu kami sekali lagi berharap Ibu Bapak bisa menyampaikan kepada pimpinan masing-masing, yang maknanya adalah kami berharap teman-teman partai politik juga bisa mempersiapkan diri. Contoh, sudah saatnya teman-teman partai politik, dan saya yakin sudah disiapkan, ada tim IT sendiri, yang dengan kemampuan tertentu yang bisa mendukung efektivitas kerja digitalisasi pemilu kita. Jadi bukan hanya KPU bersiap diri, teman-teman partai politik, kemudian Bawaslu tadi sudah disampaikan Bu ya, DKPP dan para pihak lain. Kita bareng-bareng untuk menyiapkan ini. Terakhir, tahapan apa yang paling penting? Kompleksitas pemilu kalau bisa terurai dengan baik akan memudahkan. Maka kalau ditanya saya bukan kepada tahapan pemilunya, tapi sesungguhnya aspek fundamen yaitu integrasi data kepemiluan. Integrasi data kepemiluan di internal KPU maupun dengan para pihak. Kalau integrasi data kepemiluan ini bisa diurai dengan baik di awal, maka ke depannya kerumitan dan kompleksitas itu sudah bisa diketahui dan pada waktunya kita sudah bisa mendeteksi secara mudah. Tapi kalau integrasi data kepemiluan ini gagal dilakukan dalam tahun ini, sepertinya pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya akan terulang. Maksudnya kita nanti rumit dalam verifikasi partai politik, loh kok begini, kenapa tidak begitu, dan seterusnya. Nah ini kita coba selesaikan di masa sekarang sebelum tahapan pemilu kita laksanakan. Demikian secara ringkas Ibu Bapak sekalian, Pak Dono yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Kapus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak Firian saya kira sudah menjelaskan secara rinci ya respon terhadap beberapa masukan sekaligus pertanyaan yang disampaikan. Mohon izin saya menambahkan beberapa hal. Jadi yang pertama memang koordinasi ya dan komunikasi ini sejak awal menjadi penting. Dan saya melihat ada beberapa aspek yang kemudian perlu ditindaklanjuti nanti ya. Jadi yang pertama tentu sesuai dengan harapan kami, pimpinan partai politik akan menugaskan tim teknis ya, gitu. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Kapus agar disusun satu konsep ya, hal-hal apa saja yang akan dibicarakan. Tadi pertama tentu aspek regulasi ya. Jadi aspek regulasi tentang pemanfaatan IT ini, kerangka hukumnya tentu adalah undang-undang ya. Undang-undang ada PKPU. Nah, PKPU kami ada yang sudah jadi, ada yang masih dalam proses. Nah, ini penting kami sampaikan. Jadi melalui Biro PUU, Biro Perundang-undangan KPU, itu KPU telah menyusun semacam program legislasi KPU. Jadi ada untuk kebutuhan pemilu, ada untuk kebutuhan pilkada. Saya kira ini penting ya, Pak Dono ya, sehingga kita memiliki satu pemahaman, satu informasi dan
persepsi yang sama terkait dengan kerangka hukum ini. Saya kira ini penting juga kepada Ibu dari Bawaslu ya, sehingga nanti kita melangkah dengan satu kerangka hukum yang sama. Dan KPU selain telah menyusun ya melalui kerjasama yang dilakukan yang saya sampaikan tadi terkait dengan IT Master Plan, KPU juga sudah memiliki satu riset tentang kerangka hukum pemilu, gitu ya Pak Wirian. Saya kira ini bisa menjadi fondasi kita. Nah, saya setuju dengan prinsip perlindungan data pribadi, ya, kemudian keamanan data, baik data kami KPU, data partai politik, ya. Saya kira ini adalah fondasi bagi kepercayaan publik itu sendiri. Ya, saya kira ini kerja-kerja ini perlu saya sampaikan adalah kerja-kerja bersama, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Jadi KPU tidak bisa sendiri. Selalu saya katakan ini bahwa kita persiapkan, kita koordinasikan dari awal sesuai dengan tugas pokok fungsi yang ada. Nah, berikutnya memang tadi terkait dengan prioritas implementasi IT gitu ya. Jadi sejauh yang saya tahu bahwa kebijakan KPU dalam implementasi IT itu sudah disusun ya. Khusus untuk pemungutan dan penghitungan suara, saya kira kita tetap sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Selain itu partisipatif dan terukur, substansi permasalahan kita memang ada di situ, tapi pada pokoknya bukan di situ. Ya, tetapi bagaimana pada fasilitasi terkait dengan data pemilih, ya, kemudian pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, ya, dan juga pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, melalui koordinasi dengan tim yang akan dibentuk, tentu semuanya akan bisa lebih detail gitu ya, Kapus. Jadi kita bicarakan di situ. Nah, dengan kerangka dan pola kerja yang demikian, saya berharap transparansi, akuntabilitas, dan keamanan ya sistem informasi yang dimiliki oleh KPU itu kita upayakan mulai sekarang. Ya, kita masih ada di tahun 2022 gitu ya. Mudah-mudahan ketika tahapan dimulai, aplikasi prioritas telah bisa diselesaikan. Sejalan dengan itu, kerangka hukum termasuk PKPU-nya juga sudah disiapkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir secara langsung, secara luring maupun secara daring ya, yang juga telah memberikan masukan-masukan kepada KPU. Sekali begitu Pak Kapus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa sudah merespon terhadap beberapa pertanyaan tadi, termasuk yang sudah direspon juga oleh Pak Firian. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita cukupkan untuk tadi sudah dikatakan ini kick off-nya dulu gitu ya, nanti akan ada detailnya lagi. Jadi masih panjang kita ini kan masih tahapannya juga masih belum ditetapkan gitu kan. Nah, jadi saya kira saya cukupkan dulu sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, hadirin yang kami hormati, alhamdulillah demikian serangkaian acara sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi pada pemilu tahun 2024 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.